Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ya 80%. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid, Bapak Abdul Aziz beserta jajaran yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tahun pertama bersaki oleh Pak ya. Salam dari Bapak Ibu yang sama-sama hormati Bapak Tuanku Lidia Mama, Ibu-ibu Pondok Tanduang, alim ulama, jadi pandai kaum muslimin rahimahumullah. Lepasan kita yang sangat terbatas ini, kita angkatkan sebuah judul bagi wartawan cilik yang mencatat. Judulnya adalah 4 perbedaan yang mendasar antara kehidupan dunia dan akhirat. Siap? 4 perbedaan yang mendasar antara kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat menyatakan, ada di surah Ad-Duha, ada surah Al-A'la, diterangkan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik ketimbang dunia. Dan masih banyak ayat-ayat yang membicarakan bahwasanya kehidupan kita ini adalah sementara, akhiratlah yang sempurna. Begitu Allah banyak mengingatkan kepada kita bagaimana sebenarnya kehidupan akhirat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia. Apakah yang kita lakukan hari ini sudah tepat atau tidak? Atau hanya sekedar mengejar kebahagiaan dunia melupakan akhirat kita? Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, apa perbedaan yang pertama? Yang pertama itu adalah kehidupan dunia sangat singkat dan akhiratlah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 112 sampai 116. Apa kata Allah? Ada pertanyaan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun buat tinggal di bumi, kata Allah. Kalau kini mungkin berpuluh-puluh tahun tinggal Bapak Ibu ya. Berbagai macam umur, ada yang 70, ada yang 60, ada mungkin yang 80. Syukur alhamdulillah masih sempat diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Kehidupan dunia ini sementara, tidak lama. Jadi ketika ditanya Allah berapa tahun kamu tinggal di bumi, jawaban kita bukan berpuluh-puluh tahun. Tapi apa kata kita? Qalu. Semua kita menjawab, labithna yawman aw ba'da yawmin ya Allah. Bayangkan, perjalanan 20 tahun tapi ketika bertanya Allah sehari dia au ba'da yawmin, sebagian menjawab sampai sehari setengah hari. Tapi Allah berkata lain, qala illa bistum illa qalilan. Kamu itu tinggal di atas permukaan bumi, kata Allah, qalilan. Jadi artinya sedikit, sekejap saja. Yang perjalanan 50 tahun itu di mata Allah nanti ketika bertanya Allah, sekejap saja. Jika engkau benar-benar mengetahui, hafa hasibtum. Apakah kamu sangka? Apakah kamu mengira? Annama khalaqnakum abasa. Kami ciptakan engkau hanya untuk sedang hanya dunia saja dicari. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu, kata Allah, tidak akan kembali kepadaku? Tidak akan mati ya Wah itu sudah pada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah, Allah syukur masih dipertemukan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang sembuh kali ya. Apalagi yang tua-tua kan. Aku mau ada lagi Ramadan tinggal. Ya Bapak Ibu.
Kalau datang malaikat maut di bulan Ramadan kok, aku tak dulu mana mulu malaikat dia kemudian cabut dulu. Siap rayu lah. Bagus siap rayu, pahala banyak, dosa habis. Bukanlah Ramadan itu menghapus dosa, menghapuskan dosa, membakar dosa. Iya kan? Habis dosa kan rayu nanti itu diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan bersih dari dosa dan sisa lah bersih badan pahala banyak. Aku mati lain baru. Dah siap di rayu. Hah? Kok galak saja ragu je baru. Itulah kita manfaatkan, maksimalkan. Masih banyak Ramadan, masih ada baru 10 hari. Jadi itu Ramadan dunia sebentar, akhirat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, perbedaan dunia akhirat itu adalah kehidupan dunia hari ini berusaha, hari ini bisa kita nikmati hasilnya. Mengalih pembukuan ibu sambil tadi ketika sebelum buku, kini tidak bisa bikin dari biar balik itu boleh atuh. Karena juga kini bulan datang nampak gaji barang masuk. Itu dunia dikerjakan hari ini sudah nampak hasilnya nanti yang kita nikmati dalam waktu dekat. Beda itu akhirat. Kalau akhirat kini wa rasul langsung kini dibalik tempat. Bukankah amalan dalam hadis riwayat Muslim itu Allah lipat gandakan? Hadis riwayat Muslim, hadis qudsi mana? Apa kata Rasulullah SAW? Kullu amal yu'ad yudha'af. Semua amal kita ini, amal baik kita ini dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan yang dikerjakan Allah balas 10 hingga 700 kali lipat. Banyak Pak. 700 Bu. Lalu kata yang tadi barang apa silakan? 1.000, 2.000, taklah 2.000. 1.000 rasanya dua ini, enak. Ada 1.000, ada 2.000 kali 700 barang. Hah? Barang 2.000 kali 700. Banyak. 1 juta hampir artinya. 2.000 bersedekah, tapi di mata Allah kita bersedekah sampai itu lah banyak. Saya saya 2.000 dia tadi 2.000 saya 10.000 banyak. Nah Allah balas itu. Allah Azza wa Jalla Allah berfirman dalam hadis itu. Apa kata Allah? Innasyam. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kalau puasa itu kata Allah milikku. Aku sendiri akan membalasnya secara langsung. Nah, kalau beramal untuk akhirat, you masih sedekah buat ribu. Apa kalau saja kau sampai itu lagi? Itu tidak seperti itu konsepnya. Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezeki, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keimanan. Hadir Allah di situ Bapak Ibu, itu nikmat yang terbesar bagi kita. Nikmat yang terbesar, jadi nikmat yang terbesar itu tidak hanya harta. Allah berikan kesehatan nikmat. Apalagi Allah berikan keimanan bisa bertahan bahwa sholat tarawih malam ini sampai besok akhir, ya sampai betul-betul 19. Ya, jangan sampai putus sampai akhir waktu. Ini suatu nikmat yang besar. Maka apa yang kita lakukan hari ini nanti kita nikmati di akhirat kelak. Yang ketiga, apa yang dirahmati Allah, di dunia kita bisa menolong seseorang dan bisa minta tolong. Bisa menolong, bisa minta tolong. Itu dunia tuh. Ada tetangga, awak masak, kironya hari jalabi, garam dah. Biasanya apa lakukan? Minta garam ke sebelah. Aduh, di hari jalabi, awak masak garam dah aduh. Ayo biar dari situ tuan, abang biar kotak itu sekawi dia biar. Minta yang mana tadi? Ini ya. Jadi ada banyak ambil kita sini itu sekawi. Di simbolnya, sampai itu, ayo kita tambah lagi tambah aja. Tapi itulah yang nikmatnya hidup tangga minta tambah ambil. Dalam pengalaman ibu ya.
Itu nikmatnya bertetangga, ya. Nah, maka dari itu, apabila rahmati Allah bisa minta tolong, susah bisa minta tolong ke orang, tapi di akhirat tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 48? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takutlah kamu dari nanti di akhirat. Tidak ada seseorang bisa membantu seseorang yang lain, tidak bisa. Tidak ada bisa membantu seorang lain. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula ada diterima, ada pertolongan, ada syafaat, pertolongan kecuali pertolongan atau syafaat Rasulullah SAW ketika kita banyak bersolat. Kemudian tidak pula diterima tebusan akhir, tebusan doa kata Allah. Kalau dunia bisa masuk penjara, ditebus dengan uang bisa keluar dari penjara. Ya akhirat tidak bisa. Walau menyesuaikan dulu gitu. Ayat menolong awak amal soleh, infak awak tadi itu, deposito awak itu, asuransi jiwa awak ke Allah. Awak bantu pasal santri awak tadi yang ingin kuliah di luar negeri, itu deposito awak itu. Selagi dia berhasil, dia berceramah atau dia amalkan ilmu yang dia pelajari, mengalir awak padu. Itu dari kita wasilah agama itu semua itu sama. Jadi sudah. Nah itu yang kita lakukan itu salah satu cara. Kalau di dunia bisa, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Ya Allah apa tadi? Amal soleh. Yang terakhir Bapak Ibu dan Hati Allah, di dunia perangkat peradilannya manusia. Kalau manusia semua tahu lah Pak. Ya Pak ya, yang mana yang betul bisa jadi salah, yang salah bisa jadi betul. Karena memang manusia itu bersifat indah, bersifat lemah, bersifat ya itulah. Kalau di akhirat enggak, saksinya anggota tubuh awak saksinya, ya kan? Seluruh kau mengecek nanti. Tak ada yang nak mengecek, mulut cek itu dah kuncinya. Itu Allah terangkan di 3 surat dan ayat, di 3 ayat dan surat berbeda. Seluruhnya mengecek itu, hati, kulit semua ngecek. Dia nak ngecek mulut semua. Itu saksinya itu. Ayo ambo yang menunjuk orang tu, ayo ambo yang nak jadi kau yang ngecek semua itu. Kemudian jaksa penuntut umumnya siapa? Malaikat rakib dan katib yang mencatat amal baik dan buruk. Hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat Bapak Ibu bahwasanya pengadilan Allah itu adil sekali. Kalau manusia ya sebagai dari kalau di narasi umum Pak, narasi umum. Nah, maka dari itu pada rahmati Allah itu mungkin yang kita dapat sampaikan pada sangat terbatas ini. Insya Allah besok subuh kita sambung pengajiannya Abu Asgede ya. Dan ini waktu kita terbatas. Namun ceramah di waktu semua yang susuk selesai. Jadi Bapak Ibu sudah dikira mohon maaf kita untuk pertemuan kita yang membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.